Dr. Bambang Nursena menegaskan ini alasan Kristen tidak percaya kalau Muhammad itu nabi atau rasul. Mari kita simak yang berikut ini. Kami tidak percaya kalau Muhammad itu rasul. Lah kenapa Pak? Lah sudah tutup kanonnya. Yesus itu yang paling akhir. Setelah Allah berbicara kepada nenek moyang kita dengan berbagai macam cara lewat para nabi. Maka pada hari terakhir atau hari-hari masa terakhir itu, akhirat hayamim dalam bahasa Ibraninya, dia telah berbicara lewat anaknya sendiri, yaitu firman yang menjadi manusia. Lah kalau firmannya sudah turun langsung, kenapa harus menunggu yang menerima firman, kan gitu kan? Dari puncak penggenapan nabi-nabi itu adalah Kristus sebagai Mesias. Dan Mesias itu sebagai nabi, imam, raja, sudah lengkap. Apanya lagi yang disempurnakan? Saudara, pertama-tama ingin saya konfirmasi atau tegaskan tanpa mengurangi rasa hormat dan kasih kami orang-orang Kristen kepada saudara kami Islam atau Muslim. Kami sangat menghargai dan menghormati ketika mempercayai dan mengakui Muhammad sebagai nabi, utusan atau rasul di dalam internal Islam atau Muslim. Tetapi bertitik tolak dari fakta dan data Alkitab, dan itu yang menjadi sebuah realita dan kenyataan yang tidak terbantahkan, bahwa kami orang-orang Kristen tidak mempercayai kalau Muhammad itu adalah nabi atau rasul. Kenapa demikian? Karena memang sudah tutup kanonnya. Setelah Yesus tidak ada lagi nabi yang akan datang. Kalaupun ada nabi yang akan datang, fakta Alkitab menunjukkan, membuktikan di dalam Injil Matius, baik itu Matius pasal 7 maupun Matius pasal 24, akan datang pada masa akhir atau setelah Yesus, Mesias-Mesias palsu, guru-guru palsu, dan nabi-nabi palsu. Itu fakta Alkitab yang tidak terbantahkan. Saudara dikasih Tuhan, Yesus itulah yang paling akhir. Karena Yesus itu adalah puncak dari risalah pewahyuan maupun risalah kenabian. Kita tahu bersama ketika di zaman perjanjian lama, Allah menyatakan isi hati dan maksud sekaligus kehendak dan tujuannya melalui Allah berfirman kepada para nabi. Misalnya Nabi Musa, Nabi Yesaya, Nabi Yeskiel, Nabi Yeremia, dan lain sebagainya. Jadi kalau firman itu sudah turun langsung, kenapa harus menunggu yang menerima firman? Masa atau zamannya itu sudah berlalu di masa para nabi. Saya ulangi kembali karena ini merupakan sebuah konfirmasi dan penegasan. Kalau firman itu sudah turun langsung, kenapa harus menunggu yang menerima firman? Kan lebih tinggi bobot, nilai, mutu, kualitas dari firman yang turun langsung dengan para nabi yang menerima firman.
Kalau para nabi yang menerima firman itu di masa sejarah bangsa Israel, perjanjian lama. Tapi ketika sang firman itu telah nuzul turun mengenakan tubuh kemanusiaan, turun langsung firman itu, maka tidak ada lagi guna atau manfaatnya. Masih menunggu pribadi yang menerima firman. Ini dalam perspektif Kristen, tentunya bersumber dari data dan fakta Alkitab. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, puncak dari penggenapan nabi-nabi adalah Kristus Yesus yang datang sebagai Mesias. Di perjanjian lama ada 3 Mesias. Mesias itu perjanjian baru Kristus atau Kristos, artinya yang diurapi. Di perjanjian lama sebelum memegang tugas dan tanggung jawab itu harus diurapi dulu, ada 3. Imam Harun diurapi dulu sebelum menjadi imam besar. Nabi Elia diurapi dulu sebelum menjadi nabi. Raja Daud diurapi dulu sebelum menjadi raja. Tetapi Yesus berbeda. Yesus yang adalah penggenapan nabi-nabi sebagai Kristus atau Mesias, berbeda dengan nabi, imam, dan raja yang diurapi di perjanjian lama. Karena mereka itu masing-masing dalam menjalankan fungsinya, ada sebagai nabi, sebagai imam, sebagai raja. Tapi kalau Yesus sebagai Kristus atau Mesias atau yang diurapi, langsung mengemban 3 jabatan ini sebagai nabi, imam, raja. Makanya Yesus itu berbeda dengan para nabi di perjanjian lama, karena para nabi di perjanjian lama hanya disebut dengan Mesias. Tapi kalau Yesus itu disebut sebagai Hamasia, artinya Mesias dari segala Mesias. Hal ini semakin mengkonfirmasi, menegaskan bahwa Yesuslah puncak dari kenabian, puncak dari kerasulan, bahkan puncak dari risalah pewahyuan itu sendiri. Jadi tidak ada lagi yang perlu ditunggu setelah Yesus. Tidak ada lagi yang perlu disempurnakan, diperlengkapi setelah Yesus. Karena kehadiran Yesus sebagai firman yang turun langsung, itulah puncak dari imam, nabi, raja, di mana ketiga jabatan ini melekat di dalam dirinya. Ibrani 1 ayat 1 sampai 2. Ini tadi yang disinggung oleh hambanya Dr. Bambang Nursena. Dikatakan begini, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ada di sini informasi yang sangat penting perlu menjadi sorotan dan perhatian bagi kita. Apa itu? Pertama, pada zaman dahulu. Yang kedua, pada zaman akhir. Pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada umat Israel, bangsa Israel sebagai umat pilihan dan umat kesayangan Tuhan dengan perantaraan nabi-nabi. Tapi pada zaman akhir, puncak dari bagaimana Allah berbicara kepada umat bukan lagi melalui nabi-nabi seperti perjanjian lama, tapi sang firman itu turun ke tengah-tengah dunia mengenakan tubuh kemanusiaan untuk menjalankan tugas kemesiasan sebagai nabi, imam, dan raja. Oleh karena itu, bukan bermaksud untuk mengusik keyakinan kepercayaan orang lain, tapi hanya ingin menegaskan bahwa apa yang dipaparkan dalam Alkitab
sungguh benar adanya bahwa Kristen tidak percaya kalau ada lagi nabi yang datang setelah Yesus Kristus. Kenapa demikian? Karena puncak pewahyuan dan puncak risalah kenabian ada dengan kehadiran Sang Firman nuzul mengenakan tubuh kemanusiaan yang bernama Yesus.